Kamis 04 Desember 2025 pada ketinggian 0904 izin melaporkan komandan dari area jalur Marina. Banjir akibat rob terpantau. Banjir paling dalam. Untuk airnya tambah gede ini airnya. Tambah gede airnya karena tanggulnya sudah mulai jebol hari ini. Banjir rob. Tinggi sekali airnya hari ini, tinggi sekali. Oh. Sampai tanggul udah jebol tanggulnya. iya mulai luber sini. Luber ya. No air. Sejumlah wilayah pesisir di Jakarta Utara kembali dilanda banjir rob pada Kamis, tanggal 4 Desember tahun 2025. Sejak pagi hari, air laut mulai naik dan merendam beberapa ruas jalan utama, termasuk Jalan Remartadinata, kawasan Papanggo, dan sebagian wilayah Tanjung Priok. Ketinggian air bervariasi, namun di beberapa titik mencapai sekitar 40 cm. Kondisi ini membuat mobil dan motor melaju sangat pelan. Bahkan sebagian pengendara sepeda motor terpaksa turun dan mendorong kendaraan mereka agar bisa melewati genangan. Video dan foto yang diunggah oleh petugas PPSU Kelurahan Papanggo melalui akun Instagram resmi mereka menunjukkan bagaimana air terus naik secara perlahan. Dalam unggahan itu dijelaskan bahwa fenomena ini terjadi akibat banjir rob yang melanda kawasan pesisir Jakarta Utara pada Kamis pagi. Melihat kondisi jalan yang tergenang cukup dalam, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati saat melintas, terutama pada jam-jam sibuk ketika arus kendaraan meningkat. Di samping laporan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta juga mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi banjir rob yang diperkirakan berlangsung selama beberapa hari, mulai tanggal 4 hingga tanggal 6 Desember tahun 2025. Mereka menyebut bahwa puncak pasang air laut diprediksi terjadi pada Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, sekitar pukul 9 pagi. Pada periode itu, 6 kawasan pesisir disebut paling berpotensi terdampak, yakni wilayah Kamal, Muara Angke, Baywalk Pluit, Sunda Kelapa, Remartadinata, serta daerah Blencong Marunda. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, menjelaskan bahwa masyarakat pesisir perlu meningkatkan kewaspadaan. Hal ini karena kenaikan air laut pada periode pasang maksimum bisa berlangsung beberapa hari berturut-turut. Menurutnya, pasang tinggi yang berulang bukan hanya menyulitkan aktivitas warga, tetapi juga dapat mempengaruhi infrastruktur seperti jalan raya, saluran air, hingga permukiman yang berada dekat garis pantai. Hingga siang hari, BPBD mencatat setidaknya ada 16 RT atau rukun tetangga serta 3 ruas jalan yang terendam banjir rob. Muhammad Yohan, Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, menjelaskan bahwa genangan yang muncul kali ini bukan hanya dipicu oleh pasang air laut secara normal. Namun, kondisi diperburuk oleh momen bulan purnama yang bertepatan dengan fase perige atau yang sering dikenal sebagai supermoon. Kombinasi dua faktor ini menyebabkan dorongan gravitasi bulan ke bumi meningkat sehingga permukaan air laut ikut naik lebih tinggi dari biasanya. Yohan menambahkan bahwa kenaikan ini juga menyebabkan status pintu air pasar ikan naik ke level siaga 1 pada Kamis pagi sekitar pukul 7. Status siaga 1 menunjukkan bahwa ketinggian air mencapai batas yang berpotensi menimbulkan genangan di wilayah sekitar pesisir.
Begitu status ini diterima, petugas langsung bergerak melakukan pemantauan dan memberikan informasi kepada warga setempat agar bersiap menghadapi potensi banjir rob yang lebih besar. Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa banjir rob bukan hanya ancaman jangka pendek. Berdasarkan data dari BMKG, potensi rob susulan juga bisa terjadi kembali pada minggu ketiga bulan Desember tahun 2025. Tak hanya itu, curah hujan diprediksi meningkat tajam mulai akhir tahun hingga Januari tahun 2026, yang berarti ancaman banjir bukan hanya datang dari laut tetapi juga dari tingginya intensitas hujan. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Pusat, Pramono menjelaskan bahwa puncak banjir rob diperkirakan jatuh pada tanggal 5 Desember sekitar pukul 9 pagi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan beberapa langkah mitigasi, mulai dari modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrim, pengerahan petugas lintas dinas, hingga penyiagaan sekitar 600 pompa air yang ditempatkan di titik-titik rawan banjir. Pompa-pompa tersebut disiapkan untuk mengalirkan air lebih cepat ke laut atau saluran utama sehingga genangan tidak bertahan lama. Melihat kondisi jalanan yang tergenang dan aktivitas masyarakat yang terganggu, Korlantas Polri memberikan imbauan khusus kepada para pengguna jalan, terutama mereka yang bepergian melalui kawasan pesisir utara Jakarta. Ada beberapa poin penting yang mereka tekankan. Pertama, pengendara diminta menghindari perjalanan yang tidak terlalu penting melalui rute yang sudah dipetakan sebagai wilayah berpotensi banjir. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berkendara pada jam-jam dengan pasang tinggi. Kedua, kecepatan kendaraan perlu dikurangi untuk mencegah kecelakaan akibat kehilangan kendali di jalan yang licin atau tergenang. Selain itu, jarak aman antar kendaraan perlu diperhatikan supaya tidak terjadi tabrakan ketika salah satu kendaraan terhambat oleh air. Imbauan ketiga menekankan bahwa pengendara, terutama pengguna sepeda motor, sebaiknya tidak memaksa melintas jika air sudah terlalu tinggi atau menghambat kendali. Air setinggi sekitar 40 cm sudah cukup membuat kendaraan mogok atau rusak. Keempat, masyarakat diminta terus memperbarui informasi kondisi banjir melalui kanal resmi seperti layanan darurat 112, aplikasi Jaki, situs pantau banjir Jakarta, serta informasi dari BPBD dan BMKG. Kanal-kanal tersebut menyediakan data terbaru mengenai ketinggian air, titik genangan, dan arah pergerakan banjir rob. Dan terakhir, masyarakat diminta selalu mengutamakan keselamatan. Artinya, tetap fokus saat mengemudi, mematuhi rambu lalu lintas dan peringatan dari petugas lapangan, serta tidak mengambil risiko berlebihan hanya demi mempersingkat waktu perjalanan. Korlantas menegaskan bahwa keselamatan pengendara dan warga sekitar adalah prioritas utama, terutama di tengah kondisi cuaca yang sulit diprediksi dan pasang laut yang bisa berubah dengan cepat. Secara keseluruhan, kejadian banjir rob kali ini menjadi pengingat bahwa wilayah pesisir Jakarta masih sangat rentan terhadap naiknya permukaan air laut. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait terus bekerja untuk menekan dampak yang terjadi, namun kewaspadaan masyarakat tetap menjadi faktor penting agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan aman. Dengan informasi yang tepat dan respons yang cepat, diharapkan masyarakat bisa melalui periode pasang maksimum ini dengan lebih siap dan selamat. Tambah gede airnya karena tanggulnya sudah mulai jebol hari ini. Banjir rob. Tinggi sekali airnya hari ini, tinggi sekali. Oh. Sampai tanggul udah jebol tanggulnya.